Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Dwi Cahya dengan NIM 19570031, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Penerapan Framework ITIL untuk Manajemen Bencana dan Pemulihan pada Rumah Sakit ABC. Informasi jurnal yang saya dapatkan yaitu dengan judul Penerapan Framework ITIL untuk Manajemen Bencana dan Pemulihan pada Rumah Sakit ABC. Penulis dan program studi yaitu Handoko dan Catherine Yang dari program studi Sistem Informasi. Tahun terbit jurnal tersebut adalah tahun 2020. Nama jurnal dan informasi berasal dari Jurnal Sivo Microskill dengan ISSN 1412-0100 dan ISSN 2622-8130. Latar belakang. Dalam kegiatan operasionalnya, Rumah Sakit ABC sering mengalami gangguan seperti kelumpuhan layanan TI, gangguan integrasi antar komponen TI, dan terjadi bug pada pengembangan sistem yang ada. Gangguan tersebut ditangani oleh staf unit sistem informasi pada Rumah Sakit ABC yang terbatas. Keterbatasan ini dikarenakan kebijakan dan prosedur yang tidak jelas dan tumpang tindih. Oleh sebab itu, Rumah Sakit ABC memerlukan suatu prosedur manajemen bencana dan pemulihan yang jelas agar dapat memastikan keberlangsungan operasional rumah sakit tersebut. Penyusunan prosedur manajemen bencana dan pemulihan pada Rumah Sakit ABC menggunakan framework ITIL version 3 yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Tahapan yang dilalui mulai dari tahapan persiapan, analisa informasi, penyesuaian prosedur, penyusunan prosedur, dan kemudian melakukan verifikasi dan validasi agar prosedur yang dibangun dapat diimplementasikan secara khusus pada Rumah Sakit ABC. Landasan teori. Penyusunan prosedur manajemen bencana dan pemulihan pada rumah sakit ini menggunakan teori ITSM dan ITIL. ITSM merupakan suatu metode dalam mengelola teknologi informasi yang terpusat pada perspektif konsumen layanan TI, yang berfokus pada perspektif bisnis perusahaan. Sedangkan ITIL merupakan sekumpulan standar praktik layanan servis yang bertumpu pada kebutuhan TI dikaitkan strategi bisnis. ITIL dapat diartikan sebagai suatu rancangan konsep dan teknik pengelolaan, pengembangan, dan pengoperasian infrastruktur TI. Metode penelitian. Penelitian ini merumuskan proses-proses yang mengikuti prinsip ITIL dalam implementasi manajemen bencana dan pemulihan pada rumah sakit. Didapatkan beberapa tahapan seperti persiapan, analisa informasi, penyesuaian prosedur, pembuatan prosedur manajemen insiden, verifikasi dan validasi prosedur. Hasil dan pembahasan. Pertama, manajemen bencana dan pemulihan rumah sakit ABC. Manajemen tersebut memastikan bahwa layanan TI selalu tersedia dan berjalan sesuai proses bisnisnya dalam rumah sakit. Dalam menangani masalah bencana yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, Rumah Sakit ABC memiliki unit sistem informasi sebagai area IT support. Namun, proses manajemen bencana dan pemulihan belum memiliki prosedur yang jelas dan dokumentasi yang baik, sehingga IT support kesulitan melakukan backup secara periodik dan keterlambatan untuk melakukan pemulihan data-data secara keseluruhan. Dari permasalahan prosedur tersebut, IT support rumah sakit menentukan vendor-based disaster recovery sebagai alternatif jika terjadi bencana. Adapun solusi yang dapat ditanggap secara responsif adalah menentukan waktu dan lokasi penyimpanan data maupun informasi setiap harinya melalui media backup terkini, seperti penggunaan cloud disaster recovery sekaligus melakukan monitoring terhadap infrastruktur TI. Selanjutnya, penyesuaian atau fit-in prosedur manajemen bencana dan pemulihan. Prosedur fit-in dibuat berdasarkan ketentuan framework manajemen bencana dan pemulihan ITIL yang bersifat general, dirincikan menjadi poin-poin prosedur yang lebih spesifik. Prosedur penyesuaian tersebut diterapkan untuk mengidentifikasi permasalahan bencana alam yang kemungkinan besar dapat terjadi dan berdampak negatif ke pengguna TI dalam rumah sakit. Pada penyesuaian prosedur manajemen bencana dan pemulihan, ada insiden logging dengan kriteria prosedur, masalah medis, dan masalah terkait komponen TI yang dilaporkan melalui aplikasi helpdesk, namun tidak diproses lebih lanjut. Sementara itu,
Terjadi perubahan implementasi TI untuk penanganan masalah terkait bencana yang mengakibatkan kelalaian penyampaian masalah ke bagian IT support secara langsung. Kemudian, Helpdesk Rumah Sakit ABC melakukan proses penyesuaian prosedur ITIL diterapkan dalam penggunaan manajemen bencana dan pemulihan dalam rumah sakit dengan tujuan prosedur pada insiden logging, yaitu memastikan bahwa aplikasi Helpdesk telah menyimpan record masalah-masalah bisnis, namun menimbulkan kerugian yang sangat parah dikarenakan disfungsional fitur Helpdesk saat mendistribusikan informasi ke bagian IT support. Selanjutnya, mengidentifikasikan bahwa tidak adanya notifikasi atau pengingat untuk melakukan pengiriman data secara langsung atau background. Kemudian pada prosedur incident record or request. Pada kriteria prosedur, diharapkan perubahan dan pengembangan peran IT support pihak rumah sakit ABC, tidak adanya proses integrasi antara bagian helpdesk dengan bagian IT support, dan tidak dilakukan update backup dan penggunaan cloud computing secara periodik. Dengan tujuan prosedur setelah melakukan penerapan ITIL, yaitu memastikan bahwa peran IT support dalam pihak rumah sakit dapat berkembang lebih jauh, lebih dari sekedar proses monitoring aplikasi yang digunakan dalam rumah sakit. Yang kedua, memastikan bahwa IT support mampu mendukung cloud computing yang melibatkan pihak outsourcing atau vendor. Yang ketiga, memastikan bahwa proses sinkronisasi antara aplikasi TI pihak rumah sakit dengan aplikasi TI pihak vendor, sehingga informasi yang ditransfer saling didistribusikan satu sama lain dan bisa terintegrasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, memastikan bahwa proses backup dan melakukan update cloud computing yang sudah diterapkan secara berkala dan setiap harinya. Yang kelima, memastikan bahwa informasi sudah dicatat dalam aplikasi Helpdesk setiap waktunya dan tidak mengalami keterlambatan atau kerusakan apapun terhadap aplikasi Helpdesk tersebut. Dan memastikan bahwa informasi yang disalurkan sudah masuk ke area IT support. Selanjutnya, prosedur incident categorization. Dengan kriteria prosedur, masalah bencana diklasifikasikan menjadi level high, medium, dan low. Pengkategorian bencana level high berkaitan dengan hilangnya data saat terjadi bencana dan tidak adanya backup yang dilakukan rumah sakit. Pengkategorian bencana level medium berkaitan dengan kurangnya mengetahui prosedur backup lewat cloud computing yang baik dan benar. Pengkategorian bencana level low berkaitan dengan kesalahan penginputan masalah yang agak lambat diperbaharui. Selanjutnya, helpdesk setelah penerapan ITIL dengan tujuan prosedur klasifikasi bencana yang diidentifikasi secara tepat dan dapat diselesaikan secara cepat dan real time. Untuk tingkat bencana yang dihadapi sangat tinggi, maka tindakan antisipasi permasalahan dilakukan pihak rumah sakit secara bertahap dan memperhatikan kemungkinan risiko yang akan muncul tergantung dari kebijakan yang dilakukan rumah sakit. Untuk tingkat bencana yang dihadapi medium, maka pihak rumah sakit dapat mengambil beberapa alternatif yang mampu menangani masalah. Untuk tingkat bencana yang dihadapi kecil, maka pihak rumah sakit dapat menyelesaikan masalah tersebut secara langsung sebelum masalah tersebut berdampak lebih besar ke implementasi TI rumah sakit. Selanjutnya, prosedur incident prioritization. Dengan kriteria prosedur, prioritas masalah dapat dibagi menjadi level critical, high, medium, dan low. Dari masing-masing masalah yang diidentifikasikan, maka masalah tersebut lebih banyak dimasukkan ke kategori high. Dengan tujuan prosedur, semua prioritas masalah bencana dapat dilakukan dengan A. Mengidentifikasikan setiap pencatatan masalah yang terjadi dalam rumah sakit, sehingga dapat diketahui kategori masalah untuk ditangani segera. B. Dilakukan identifikasi tugas dan tanggung jawab unit IT support sebagai area ICT rumah sakit, dirincikan dan didefinisikan secara jelas dan terstruktur. C. Memastikan bahwa prioritas masalah bencana dapat dilakukan dengan proses pemulihan yang lebih cepat dari estimasi pihak manajemen rumah sakit. Selanjutnya, prosedur incident assignment. Dengan kriteria prosedur, masalah yang diidentifikasikan disesuaikan dengan kemampuan penanganan masalah oleh unit atau departemen TI, khususnya tugas IT support. Dari kriteria tersebut, terdapat tujuan prosedur A. Setiap butir-butir tugas dan tanggung jawab unit TI dimasukkan ke dalam struktur organisasi yang lebih lengkap. B. Penempatan area IT support yang lebih terperinci, sehingga prosedur backup disaster and recovery tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, prosedur task creation and management.
Dengan kriteria berdasarkan tingkat kompleksitas masalah yang terjadi dalam rumah sakit, maka perlu dilakukan breakdown ke sub-kegiatan masalah yang spesifik berasal dari berbagai departemen sehingga membutuhkan kontribusi unit TI. Dari kriteria tersebut, memiliki tujuan prosedur A. Dilakukan permusuhan masalah ICT yang sering dihadapi oleh unit departemen lain yang lebih detail. B. Dilakukan identifikasi spesifikasi risiko yang kemungkinan besar terjadi sehingga bisa dirumuskan tindakan pencegahan lebih awal. C. Memastikan bahwa breakdown masalah yang terjadi nantinya sudah dikategorikan sesuai dengan prioritas rumah sakit dan fokus utama rumah sakit. D. Memastikan bahwa layanan TI pihak outsourcing tersalurkan dalam jaringan aplikasi rumah sakit secara langsung. Selanjutnya, prosedur SLA Management and Escalation. Dengan kriteria kemungkinan masalah-masalah yang terjadi dirumuskan dalam bentuk Service Level Agreement atau SLA, yang nantinya memiliki dampak besar dan seberapa besar pentingnya masalah terhadap solusi yang diberikan. Dengan tujuan A. Memastikan bahwa prosedur SLA rumah sakit sesuai dengan kerangka kerja ITIL lebih tepat. B. Memastikan bahwa dokumen-dokumen laporan yang diidentifikasikan pihak rumah sakit sesuai dengan format kebijakan rumah sakit dalam suatu negara. C. Memastikan bahwa proses eskalasi prosedur rumah sakit dengan memilah penanganan masalah distrukturisasi dengan tugas unit TI. Selanjutnya, prosedur Incident Resolution. Dengan kriteria A. Penambahan tugas IT support terkait prosedur implementasi backup dilengkapi cloud computing. B. Dilakukan integrasi dan komunikasi yang lancar antara bagian helpdesk dengan bagian IT support sehingga dapat diupdate setiap harinya. C. Memanfaatkan pihak vendor untuk mengantisipasi kerusakan komponen TI. Dengan tujuan prosedur, A. Memastikan bahwa tugas TI sudah dilengkapi dengan prosedur cloud computing sehingga dapat dilakukan proses backup yang lebih cepat dan real-time. B. Memastikan bahwa fungsi-fungsi fitur pemulihan informasi dapat dijalankan berhasil saat masalah bencana terjadi. C. Dilakukan proses investigasi prosedur yang lebih lengkap, disertai dengan penggunaan cloud computing serta proses monitoring jarak jauh. Yang terakhir, prosedur incident closure. Dengan kriteria pengembangan tugas IT support yang lebih mendalam dan mampu memahami penggunaan backup dan prosedur pemulihan informasi. Dengan tujuan A. Memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan setiap periode, sehingga IT support mengetahui prosedur backup dan recovery yang lebih cepat. B. Memastikan bahwa laporan penanganan masalah dapat dihasilkan dan ditemukan secara langsung saat dibutuhkan. C. Memastikan bahwa rekap semua pencatatan masalah dapat dilakukan dengan cepat. D. Memastikan bahwa setiap keluhan user dapat direspon secara tanggap dan dapat menggunakan solusi terkait dengan prosedur manajemen bencana dan pemulihan dalam rumah sakit. Dari penyesuaian prosedur tersebut, peran manajemen bencana dan pemulihan pada role ITIL yaitu user yang dikendalikan oleh pengguna TI dari berbagai departemen rumah sakit, incident manager yang dikendalikan oleh ICT manager, level 1 support yaitu IT support yang dikendalikan oleh IT support manager, level 2 fungsional yaitu software engineering specialist yang dikendalikan oleh staf pengembangan aplikasi, network manager dikendalikan oleh staf jaringan komputer, data maintenance manager dikendalikan oleh staf pendukung teknologi informasi, outsourcing technical manager yang dikendalikan oleh unit kerjasama bagian aplikasi. Selanjutnya, proses verifikasi prosedur. Setelah proses pembuatan prosedur manajemen bencana dan pemulihan dengan framework ITIL, selanjutnya, tahapan verifikasi berupa teknik wawancara. Teknik verifikasi ini digunakan untuk memastikan langkah dan proses manajemen bencana dan pemulihan dalam rumah sakit dengan kebutuhan dan persyaratan fungsional. Selain itu, terdapat proses tracking terhadap hasil dokumentasi setiap permasalahan yang selalu terjadi di dalam rumah sakit, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu ada validasi prosedur. Validasi prosedur dilakukan melalui tahapan uji coba di mana prosedur disimulasikan tools yang sering diimplementasikan untuk menguji prosedur manajemen bencana dan pemulihan. Validasi ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan manajemen pada rumah sakit.
Selanjutnya, prosedur yang sudah tervalidasi akan didokumentasikan dan diimplementasikan sebagai pengganti prosedur berjalan saat ini. Kesimpulan, penyusunan prosedur manajemen bencana dan pemulihan pada rumah sakit ABC dilakukan dengan mengimplementasi framework ITIL versi 3. Proses pada ITIL versi 3 dilakukan penyesuaian agar cocok dengan kebutuhan proses bisnis pada rumah sakit ABC. Dari proses analisis dan penyesuaian yang dilakukan, menghasilkan suatu kebijakan dan prosedur yang sudah diverifikasi dan divalidasi, sehingga dapat diimplementasikan secara khusus pada rumah sakit ABC. Yang terakhir ada kekuatan dan kelemahan pada penelitian. Kekuatannya, penelitian ini memberikan perubahan yang signifikan pada sistem pelayanan rumah sakit ABC tersebut. Dari kebijakan dan prosedur yang tidak jelas dan tumpang tindih, menjadi prosedur yang terperinci dan terstruktur. Kelemahannya adalah tidak diberikan detail mengenai sistem yang diterapkan setelah perubahan dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.